Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-6. Pada mata kuliah Matematika 1, kita akan belajar mengenai fungsi dua variabel atau lebih. Kalian bisa cek di PDF Kursel halaman 546. Apa saja materi yang akan kita pelajari? Yang pertama, koordinat polar. Yang kedua, fungsi 2 dan 3 variabel. Yang ketiga, turunan parsial fungsi 2 variabel atau lebih, dan penggunaan turunan parsial. Yang pertama, kita akan belajar mengenai koordinat polar. Jadi sebelumnya kita telah mengenal koordinat kartesius, yaitu suatu titik yang berada pada bidang X dan Y. Nah, titik itu kita bisa mendapatkan jaraknya ketika kita tarik dari sumbu 0 sampai P. Nah, seperti ini. Kemudian, sekarang kita akan mengenal koordinat polar. Koordinat polar itu berasal daripada sumbu 0 dari suatu bidang lingkaran. Nah, sumbu 0 ini kita tarik garis ke kanan. Nah, garis ini disebut sebagai sumbu polar. 0 sampai kita ini. Sedangkan arah menuju garis P ini merupakan sinar yang memantul dari 0 ke P. Jarak antara 0 ke P ini disebut sebagai R, dinyatakan dalam R atau jarak. Sedangkan sumbu dari antara sumbu polar dengan garis titik P ini adalah dinyatakan dalam theta. Sehingga kita dapatkan pasangan koordinat polar untuk P ini, untuk titik P ini adalah R, theta. Jadi kalau sebelumnya dinyatakan dalam koordinat kartesius P adalah X, Y, maka jika dinyatakan dalam koordinat polar, dia adalah P adalah X, R, theta. Berikut ini merupakan contoh koordinat polar. Misalkan kita diminta untuk menggambarkan grafik dari suatu persamaan berikut. Yang pertama, R sama dengan 8 sin theta, dan yang kedua adalah R sama dengan 2 per 1 min cos theta. Nah, persamaan polar itu digambarkan melalui grafik yang merupakan himpunan titik-titik yang paling sedikit memiliki pasangan koordinat polar. Jadi kita cari theta dan R, pasangan koordinat polarnya. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan menyusun tabel nilai-nilai sehingga kita bisa mendapatkan plotnya. Nah, misalkan di sini saya tetapkan tetanya adalah dari 0, pi per 6, pi per 3 sampai pada 11 pi per 6. Nah, kemudian saya cari untuk R-nya. R tadi adalah 8 kali sin theta. Untuk yang nilai tetanya sama dengan 0, berarti 8 kali sin 0 adalah 0. Kemudian nilai theta pi per 6, 8 kali sin pi per 6 adalah 8 kali setengah, yaitu 4. Kemudian yang ketiga untuk pi per 3, maka sin pi per 3 adalah setengah akar 3 ya. Sehingga kita dapatkan 8 kali setengah akar 3 adalah 6,93. Sampai pada pi terakhir, sehingga kita mendapatkan plot titik-titik berpadanan, kemudian kita bisa hubungkan dengan garis lurus. Nah, untuk menggambarnya, ingat bahwa ada hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Koordinat kartesius dinyatakan dalam X dan Y. Nah, ini sumbu X yang mendatar dan vertikal dalam sumbu Y. Nah, kita berikan titik-titiknya dulu, titik 2, 4, 6, dan 8. Kemudian kita bisa gambarkan untuk 0,0 titiknya di sini. Kemudian pi per 6,4. Nah, ini 4-nya di sini. Pi per 6. Nah, kita cari berdasarkan derajatnya, derajat pi per 6. Yaitu 180 dibagi 6 adalah 30. Jadi 30 derajat pi per 6. Kemudian pi per 3 berarti 180 dibagi 3 hingga derajatnya adalah 60 dan 4. Dan 6,93, sehingga kita dapatkan himpunan titik-titiknya, kemudian kita cari garis, kita hubungan dengan garis yang lurus. Sehingga grafik untuk R sama dengan 8 sin theta adalah sebagai berikut.
Nah, kemudian untuk soal kedua, R sama dengan 2 per 1 min cos theta. Dengan cara yang sama, kita tetapkan tetanya, kemudian kita cari nilai R-nya. Nah, kemudian seperti tadi ya, kita padankan titik theta dan juga titik R. Ketika tetanya 0, hasilnya tidak ada, kemudian pi per 4 berarti 180 dibagi 4, 6,8. Nah, seperti di sini. Nah, kemudian dan seterusnya sehingga kita mendapatkan grafik untuk R sama dengan 2 per 1 min cos theta adalah sebagai berikut. Nah, kita tadi sudah mendapatkan informasi bahwa terdapat hubungan antara koordinat polar dengan koordinat kartesius. Sebenarnya kita tahu bahwa koordinat polar itu dinyatakan dalam R, theta dan koordinat kartesius itu dinyatakan X, Y. Nah, sebenarnya jika kita tarik daripada garis masing-masing, sebenarnya ada himpitan antara X dengan titik P. Nah, di sini dari dua grafik ini, koordinat kartesius dan koordinat polar ini kita gabungkan sehingga kita bisa mendapati bahwa sumbu X di sini, kemudian berikut ini adalah sumbu Y. Nah, di sini kan sumbu Y. Dan ini adalah theta. Nah, gambarnya menjadi seperti ini, yaitu gabungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Nah, kita ingin mendapatkan hubungannya. Kita tahu bahwa koordinat kartesius itu dinyatakan dalam X, Y. Nah, sebelumnya kita dapatkan dulu bahwa cos theta dari grafik figur 7 ini, gambar 7 ini, cos theta adalah cos depan samping miring X per R, kemudian sin depan miring Y per R dan tangan depan samping Y per X. Nah, untuk mendapatkan X berarti R kali cos theta, sehingga X sama dengan R cos theta. Nah, untuk mendapatkan Y berarti R kali sin theta. Nah, ini adalah hubungan antara polar ke kartesius, sehingga kita dapatkan titik kartesiusnya X dan Y. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hubungan antara kartesius ke polar. Jadi kita tahu bahwa diwakili dalam R dan theta. Nah, R ini adalah karena segitiga ya, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah untuk kartesius ke polar. Dan untuk tetanya kita dapatkan dari sini. Tangan theta adalah Y per X. Contoh 1, carilah koordinat kartesius yang berpadanan dengan 4, pi per 6 dan koordinat polar yang berpadanan dengan min 3, akar 3. Nah, berarti kita cari dulu yang soal pertama. Kita diminta untuk mendapatkan koordinat kartesius dari koordinat polar. Jadi ini adalah R, theta. Nah, kita diminta cari apa? X, Y. Sehingga dari hubungan tadi, saya taruh tabelnya di sini, untuk mendapatkan X adalah R cos theta. Berarti R-nya adalah 4 dikalikan dengan cos theta-nya adalah pi per 6. 4 kali akar 3 per 2, hasilnya adalah 2 akar 3. Sedangkan Y adalah R sin theta. Berarti Y sama dengan 4 kali sin pi per 6. 4 kali setengah adalah 2. Sehingga hasilnya adalah X, Y 2 akar 3, 2. Nah, kemudian yang soal kedua kita diminta mencari koordinat polar. Berarti kita cari R dan tetanya dari suatu titik yang berpadanan dengan min 3 akar 3. Berarti ini adalah X dan Y. Nah, tadi untuk mendapatkan R-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti min 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Ini 9 ditambah 3, 12. Sehingga ketika kita diketahui R kuadrat, maka R-nya adalah akar 12. Yaitu plus minus 2 akar 3. Karena kita bisa ada di koordinat kartesius 1 dan koordinat kartesius yang kedua. Nah, kemudian untuk tetanya adalah Y per X. Tangan theta adalah akar 3 per 3.
Nah, akar 3/3 adalah bisa pi per 6 atau 5 pi per 6 atau min pi per 6. Nah, jadi kalau ketika titiknya adalah 2 akar 3, maka dia ada di pi per 6 dari sini. Sedangkan ketika titiknya min 2 akar 3, maka tetanya adalah min pi per 6 di sini. Jadi ada pendekatan dari Kartesius bidang 1 atau dari Kartesius bidang 2. Contoh kedua, kita diminta untuk memperlihatkan bahwa grafik R sama dengan 8 sin theta adalah sebuah lingkaran dengan jalan mengubah ke dalam koordinat Kartesius. Dan yang kedua, R sama dengan 2/1 min cos theta adalah parabola yang dirubah menjadi koordinat Kartesius. Jadi kita diminta untuk mendapatkan lingkaran jari-jarinya. Nah, caranya yang pertama, jika R sama dengan 8 sin theta, soalnya ya. Nah, ini coba kita buat menjadi dikalikan dengan R, sehingga kita peroleh R kuadrat sama dengan 8R sin theta. Nah, di sini R sin theta adalah Y, sehingga kita dapatkan R kuadrat sama dengan 8Y. Nah, dalam koordinat Kartesius, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat adalah 8Y, maka kita bisa substitusi R kuadrat menjadi 8Y. Sehingga kita punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 8Y sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan akar-akar persamaannya, kedua ruas kita tambahkan 16. Ruas kiri tambah 16, ruas kanan ditambah 16. Sehingga X kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 16. Ini adalah persamaan untuk R sama dengan 8 sin theta. Kemudian kita dapatkan persamaan lingkaran itu pusatnya adalah di titik 0,4. Nah, X kuadratnya sama dengan 0, maka titik X adalah 0, Y min 4 disama dengankan 0, maka Y sama dengan 4. Nah, untuk yang kedua, R sama dengan 2/1 min cos theta. Nah, di sini adalah dikalikan ya. Ini menjadi R min R cos theta sama dengan 2. R cos theta ini adalah bentuk lain daripada X, sehingga R min X sama dengan 2. R sama dengan X plus 2. R kuadrat, kita kuadratkan kedua ruas menjadi X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, kemudian kita kumpulkan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini kan bentuk lain daripada koordinat polar. Sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Sehingga Y kuadrat sisanya adalah 4X plus 1. Sehingga titik parabola berada pada ketika X plus 1 sama dengan 0, berarti dia adalah min 1. Dan Y kuadrat sama dengan 0, maka titik Y sama dengan 0. Min 1,0. Jadi ada di sini pusatnya. Nah, penerapan integral itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan luas dalam koordinat polar. Jadi penerapan integral itu pada koordinat polar itu tujuannya adalah untuk mendapatkan luas area. Misalkan di sini luas area R yang dibatasi oleh dua garis radial, theta sama dengan alfa dan theta sama dengan beta. Nah, kita ingin tahu berapa luas daerah R ini. Nah, cara mendapatkannya adalah dengan mempartisi bagian-bagian sehingga kita dapatkan R1 adalah dari theta 0 sampai theta 1, R2 dengan batas R1 sampai theta 2, R3 theta 2 sampai theta 3 sampai pada Rn theta n-1 sampai pada theta n. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan luas area dalam koordinat polar ini
AR sama dengan AR1 sama ditambah dengan AR2 sampai pada ARN, sehingga merupakan sigma atau jumlahan dari ARI berjalan dari min 1 sampai N. Nah, karena kalau sigma kan ini merupakan diskrit. Nah, untuk membuat dia menjadi kontinu agar setiap sekap ini menjadi kontinu, maka kita limitkan. Limit AR P menuju ke 0 merupakan integral. Karena integral maka pangkatnya naik. Kalau AR tadi kita nyatakan dalam fungsi theta, maka dia integral setengah kali integral A sampai B, batasnya kan tadi alfa sampai beta, F theta kuadrat D theta. Nah, di sini contohnya untuk yang luas area sederhana, untuk area A ini adalah setengah theta R kuadrat karena dia merupakan segitiga punya jari-jari. Contoh 3. Dapatkan suatu luas area dengan koordinat polar R sama dengan 2 plus cos theta. Nah, tadi kita sudah mendapatkan formula untuk mendapatkan luas area adalah setengah integral 0 sampai pi 2 plus cos theta. Nah, ini dari 0 sampai pi 2 plus cos theta kuadrat d theta. Nah, 2 plus cos theta kuadrat ini kita uraikan menjadi 4 plus 4 cos theta plus cos kuadrat theta. Nah, ini integral untuk setiap suku kita keluarkan menjadi integral 4d theta plus 4 integral cos theta d theta plus setengah integral 1 plus cos 2 theta. Nah, ini kita gunakan identitas setengah sudut bahwa cos kuadrat theta adalah setengah plus integral 1 plus cos 2 theta. Nah, kemudian kalau ini suku ini sudah bisa langsung diintegralkan karena cos theta d theta. Nah, untuk yang di sini kita perlu menguraikan kembali. Satu d theta ini kita kumpulkan dengan 4d theta, berarti 1d theta, 4d theta ditambah dengan setengah d theta, 4 plus setengah berarti 9/2 d theta. Kemudian untuk cos 2 theta ini, d theta harus kita kalikan 2 sehingga setengah dikalikan 2 adalah 1/4 integral cos 2 theta kali 2 d theta. Nah, karena sudah bisa langsung diintegralkan, maka kita bisa langsung integralkan. 9/2 theta dengan batas 0 sampai pi plus 4, integral cos adalah sin 4 sin theta plus 1/4 sin 2 theta. Nah, di sini 9/2 tetanya kita ganti pi, berarti 9/2 pi, kemudian 4 sin pi adalah 4 kali 0, berarti hasilnya adalah 0. Ditambah 1/4 sin 2 pi, nah sin 180 adalah 0, sehingga hasil akhirnya adalah 9/2 pi. Berikutnya, materi mengenai fungsi dua variabel. Kalian bisa cek di PDF Purcell halaman 626. Jadi ini merupakan bab baru. Suatu fungsi dua variabel f itu memetakan sepasang titik x, y pada domain D tepat 1. Nilai z sama dengan fx, y pada himpunan bilangan real. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal domain dan ring untuk satu variabel x ke y, nah sekarang kita akan belajar mengenai dua variabel. Jadi domainnya adalah pasangan x, y. Nah, ini ya pasangan x, y terhadap z sama dengan fungsi x, y. Nah, contohnya fx, y sama dengan 2y akar x. Maka ketika kita masukkan nilainya 1 dan y-nya adalah 4, berarti 2 kali 4 akar 1 sama dengan 8. Nah, cara menggambarnya tentunya berbeda dengan saat kita hanya fungsi satu variabel yang memetakan x ke y saja. Karena ini merupakan
Kalau X ke Y mungkin kita bisa menggambarnya pada satu bidang koordinat kartesius yang memiliki sumbu X dan sumbu Y, sehingga ketika X misalkan memiliki nilai sesuatu, memiliki nilai sesuatu, kita bisa menggambarkannya dalam dua dimensi. Nah, karena ini merupakan dua variabel, maka perlu satu tambahan dimensi, yaitu dimensi Z, sehingga dalam menggambarkannya kita punya koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Nah, tentunya hasil gambarnya tidak satu bidang saja, tetapi dia merupakan 3 dimensi. Jadi seperti ini. Nah, misalkan di sini saya coba gambarkan dengan software yang sederhana, yaitu Microsoft Excel. Saya misalkan nilai 1 X itu semuanya 1 dan Y 1 sampai 4. Nah, dengan fungsi X, Y sama dengan 2, Y, X pangkat setengah atau akar X, maka hasil gambarnya adalah seperti ini. Jadi dia akan naik. Jadi perlu menggunakan bantuan software. Contoh lain menggambar fungsi dua variabel. Gambarlah fungsi fx sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, seperti ini bisa kita gambarkan, kita misalkan nilai x dan y dengan nilai sembarang ya. Nah, di sini saya coba dengan menggunakan Microsoft Excel mulai 1,2 sampai 1,9. Nilai-nilai yang memenuhi sehingga nilai Z ini memiliki nilai atau ada. Nah, hasilnya gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi dia membentuk seperti setengah lingkaran. Nah, berikut X, Y, dan hasilnya adalah Z. Fungsi X, Y adalah sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, atau ketika kita bisa menggunakan kedua ruas dikuadratkan, maka persamaan umumnya adalah menjadi ini 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 9y kuadrat. Nah, grafik ini jika diperhalus merupakan persamaan elipsoida, yaitu mengandung x kuadrat, mengandung x, y, dan z. Jadi kalau dalam grafik dia merupakan seperti setengah lingkaran, setengah bola, elipsoida. Nah, berikut ini merupakan contoh untuk fungsi dua variabel lainnya. Jadi kita mungkin bisa menggambar grafik z atau fx, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Grafiknya seperti ini. Kemudian grafik lainnya 4x pangkat 3y pangkat 3. Z sama dengan X kali Y eksponensial min X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian Z sama dengan eksponensial pangkat min X cos akar X kuadrat Y kuadrat. Dan Z sama dengan X min 1/8 X pangkat 3 min sepertiga Y kuadrat. Jadi bisa menggunakan persamaan biasa atau menggunakan persamaan eksponensial dengan grafik seperti ini, kemudian persamaan trigonometri dan persamaan berpangkat lainnya. Selain dalam bentuk surface atau permukaan, dua variabel juga bisa kita gambar dalam sebuah peta kontur atau kurva ketinggian. Jadi kalau sebelumnya kita mendapatkan fungsi Z sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat dalam berupa setengah bola, maka jika kita translate atau kita bawa ke dalam peta kontur, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia 3 dimensi akan ditranslate menjadi 2 dimensi. Jadi dalam koordinat X dan Y. Nah, ini adalah bentuknya, yaitu suatu lingkaran yang banyak. Jadi kalau kita tarik menjadi 3 dimensi adalah setengah bola. Kemudian begitu juga untuk yang fungsi Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat ketika diterapkan pada peta kontur 2 dimensi yaitu X dan Y, hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia akan membentuk yang awalnya surface ya, yang awalnya dia itu 3 dimensi menggunung seperti ini, maka dia akan
membuat menjadi dua dimensi menjadi kontur atau peta ketinggian dengan beberapa level. Jadi di level yang paling luar misalkan 5.000, kemudian sampai pada level tercapai 8.000. Nah, aplikasinya adalah pada mengukur ketinggian sebuah gunung. Jadi gunung dia kan realitanya tampaknya adalah berupa 3 dimensi. Nah, itu kita bisa hitung dengan menggunakan peta kontur. Nah, di sini saya coba terapkan dengan menggunakan software Microsoft Excel untuk yang fungsi X, Y sama dengan 2y kali akar X adalah seperti ini. Nah, konturnya seperti ini. Berikut merupakan contoh transformasi suatu fungsi. Jadi fungsi Z dengan persamaan demikian dalam bentuk respons surface adalah bergambar seperti ini, kemudian dirubah menjadi kontur, berarti kita buat garis-garisnya sehingga kita ketika diterapkan di dua dimensi atau koordinat X dan Y hasilnya adalah seperti ini. Begitu juga untuk yang fungsi Z sama dengan Y per 1 plus X kuadrat plus Y kuadrat yang awalnya berupa respons surface seperti ini 3 dimensi, kita buat konturnya sehingga dalam peta kontur 2 dimensi X dan Y adalah bergambar seperti kupu-kupu. Nah, kemudian ada fungsi 3 variabel atau lebih, fungsi X, Y, Z. Jadi dia memuat nilai X, nilai Y, dan nilai Z dalam suatu fungsi. Atau lebih, misalkan di sini ada fungsi W, X, Y, Z. Jadi ada 4 variabel. Nah, grafiknya nantinya akan berupa kurva permukaan ketinggian. Jadi dia kalau tadi 2 variabel ada 1 kurva respon surface. Nah, ini akan ada lebih dari 1. Misalkan di sini ada 4 kurva. Jadi ketika X, Y, Z sama dengan min 1, X, Y, Z sama dengan 0, X, Y, Z sama dengan 1. Untuk yang grafik fungsi f X, Y, Z sama dengan Z min X kuadrat min Y kuadrat. Jadi untuk nilainya bisa dicoba-coba. Nah, ini sebagai pengetahuan. Selanjutnya mengenai turunan parsial. Jadi setelah kita mempelajari fungsi 2 variabel, maka kita mempelajari turunan parsial. Jika Y sama dengan Fx adalah suatu variabel, maka turunan pertamanya kita bisa langsung dapatkan dy per dx. Nah, tetapi jika Z sama dengan Fx, Y merupakan 2 variabel, maka turunannya adalah dinamakan sebagai turunan parsial. Turunan parsial itu terdiri dari 2 buah karena dia mengandung 2 variabel X dan Y. Yang pertama, turunan Z terhadap X. Jadi peubah Y itu dianggap sebagai konstan. Sehingga Fx dengan X, Y adalah dz per dx. Ya, diturunkan dulu terhadap X. Kemudian turunan yang kedua adalah turunan Z terhadap Y. Jadi peubah X-nya itu dianggap sebagai konstan. Sehingga Fy, X, Y adalah dz per dy atau df, X, Y per Y. Kita masuk ke contoh soal turunan parsial. Dapatkan turunan X dan Y dari suatu fungsi berikut ini. Nah, pertama kita turunkan dulu terhadap fungsi X sehingga kita dapatkan hasilnya 2XY plus 0. Karena ini tidak memuat X. Kemudian untuk Y adalah 2X kuadrat Y diturunkan menjadi X kuadrat, kemudian 3Y pangkat 3 menjadi 9Y kuadrat. Ketika kita sudah mendapatkan hasil turunan untuk setiap variabel, kita bisa masukkan ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Maka kita dapatkan Fx 1,2 adalah 4 dan Fy 1,2 adalah 37. Nah, sekarang contoh soal untuk yang fungsi trigonometri. Misalkan saya punya Z sama dengan X kuadrat, sin X Y kuadrat, dapatkan turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Nah, ingat untuk turunan ketika U kali V, maka U aksen V plus UV aksen. Nah, ini U aksen V, berarti ini X kuadrat, turunan V aksen plus V U aksen. Sehingga X kuadrat, turunan sin adalah cos, nah ini kita turunkan dalamnya. Kemudian sin X Y kuadrat, turunan X kuadrat adalah 2X. Nah,
Kemudian turunan dalamnya adalah y kuadrat, sehingga kita dapatkan e kuadrat y kuadrat cos x y kuadrat plus 2x sin x y kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara UV tadi, U aksen V plus UV aksen, nah untuk dy kita dapatkan x kuadrat, ini ya, x kuadrat, kemudian diturunkan terhadap y menjadi cos x y kuadrat. Ini menjadi turunan daripada y adalah 2yx. Nah, ini 2xy. Nah, di sini untuk ruas yang kedua berarti 2 plus sin xy kuadrat d per dy x kuadrat. Nah, d per dy karena x kuadrat maka hasilnya adalah 0. 0 kali sin xy kuadrat maka dia adalah plus 0. Sisanya adalah hanya pada satu sisi ini, suku ini. Nah, penyelesaian akhirnya menjadi 2x pangkat 3y cos xy kuadrat. Materi selanjutnya mengenai turunan parsial tingkat tinggi. Ketika z sama dengan fx, y adalah fungsi dua variabel, maka turunan parsial pertama itu tadi kita dapatkan dy dz per dx atau dz per dy. Nah, untuk parsial kedua z terhadap x maka kita simbolkan dengan f double x x, y, sehingga d per dx diturunkan lagi kedua df per dx, sehingga d kuadrat f e, y per d kuadrat. Simbolnya adalah seperti ini. Begitu juga dengan turunan parsial kedua z terhadap y, f double y x, y. Nah, kemudian bisa juga terhadap turunan parsial campuran. Nah, turunan parsial kedua campuran z terhadap x dan y. Nah, kita turunkan dulu terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y. Kemudian turunan kedua z terhadap y dan x, maka kita turunkan pertama dulu terhadap y dan kemudian turunkan terhadap x. Contoh 5 turunan parsial lebih tinggi. Carilah turunan parsial pertama dan kedua dari fungsi fx sama dengan ini. Nah, turunan pertamanya kita dapatkan eksponensial y min 1/y cos x per y plus 3x kuadrat y kuadrat. Kemudian turunan terhadap y berarti x eksponensial y min x per y kuadrat cos x per y plus 2x pangkat 3y karena dia diturunkan terhadap y. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan turunan parsial kedua terhadap x, berarti hasil turunan pertama x kita turunkan lagi. Sehingga 1/y kuadrat sin x per y plus, nah ini diturunkan menjadi 6xy kuadrat. Begitu juga untuk mendapatkan turunan kedua y. Nah, hasil turunan pertama kita turunkan menjadi x eksponensial y plus x kuadrat per y pangkat 4 sin y per x min 2x per y pangkat 3 cos x per y plus 2x pangkat 3. Nah, karena dia diturunkan terhadap y, y-nya hilang ya, menjadi konstanta. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan turunan campuran. Berarti fxy berarti setelah diturunkan terhadap x, kita turunkan terhadap y. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Begitu juga dengan turunan untuk yx. Berarti kita dapatkan turunan pertama y, kemudian kita turunkan terhadap x. Nah, hasil antara turunan campuran x dan y dan fyx itu adalah sama. Artinya urutan yang mana dulu yang dikerjakan suatu variabel x dan y akan memberikan hasil yang sama untuk turunan parsial kedua. Sekian materi di minggu ke-6 kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.